Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai persamaan linear satu variabel. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menjelaskan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu yang pertama, menentukan solusi dari persamaan linear satu variabel. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan nantinya mampu yang pertama, menentukan solusi dari persamaan linear satu variabel, dan kedua, memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Berikut peta konsepnya dari persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel. Ini diberikan dua subbab. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari tentang persamaan linear satu variabel. Dari persamaan linear satu variabel ini, kemudian akan ditentukan himpunan penyelesaiannya dan penerapannya dalam kehidupan nyata, kemudian menentukan solusinya juga. Sebelum kita ke materi, coba perhatikan permasalahan ini. Nah, di sini diberikan gambar sebuah kegiatan di pasar ya. Bu Siti akan memasak makanan untuk sekeluarga. Bu Siti memiliki sejumlah uang untuk berbelanja keperluan memasak. Uang itu seperempatnya ia belanjakan di pasar, dan sepertiga dari sisanya ia gunakan untuk ongkos pulang pergi dengan menggunakan angkutan umum. Jika sekarang uang Bu Siti tersisa 20.000, dan jika uang Bu Siti mula-mula adalah X rupiah, bagaimana bentuk model matematikanya? Kira-kira berapakah banyak uang Ibu Siti mula-mula? Nah, sebelum jawab itu, Pak akan jelaskan mengenai kalimat pernyataan. Nah, di bahasa mungkin kalian ada beberapa macam kalimat ya, ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Sekarang ini di matematika ada juga kalimat pernyataan. Berikan contoh yang pertama, banyak pemain sepak bola dalam satu tim ada 11 orang. Kemudian kalimat yang kedua, 13 adalah bilangan prima. Yang ketiga, negatif 8 lebih dari 3. Yang keempat, bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Nah, dari keempat kalimat pernyataan ini, kira-kira yang mana yang bernilai benar dan yang mana yang bernilai salah? Coba kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, kita coba identifikasi bersama-sama sekarang. Pada kalimat pertama, yaitu banyak pemain sepak bola dalam satu tim ada 11 orang, benar atau tidak? Ya, benar ya. Pada satu kesebelasan atau satu tim terdiri dari 11 orang. Jadi kalimat pernyataan ini dikatakan bernilai benar. Kemudian 13 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Jadi 13 juga merupakan bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 13 itu sendiri ya. Nah, kalimat yang ketiga, negatif 8 lebih dari 3. Benar atau salah? Ya, kalimat pernyataan ini bernilai salah ya. Karena negatif 8 seharusnya kurang dari 3 atau nilainya lebih kecil dari 3. Kemudian bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Benar atau salah? Ya, kalimat ini juga bernilai benar. Nah, kita lanjut ke kalimat terbuka. Nah, di matematika ada dua macam kalimat, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk kalimat terbuka didefinisikan sebagai kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya.
Biasanya kalimat terbuka itu memuat suatu variabel. Nah, ini diberikan contoh. Hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, ini kalimat terbuka karena hewan X ini kita tidak tahu X ini dimaksudkan sebagai hewan apa ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, P dikurangi 3 sama dengan 10. Ya, nilai P juga tidak tahu. Sehingga kalimat ini kita tidak tahu nilai kebenarannya. Maka P dikurang 3 sama dengan 10 termasuk kalimat terbuka. Selanjutnya kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka yang tadi bisa menjadi kalimat tertutup jika variabelnya diganti dengan suatu bilangan. Kalimat tertutup ini bisa kita sebut juga sebagai kalimat pernyataan yang sebelumnya di awal ya. Nah, kalimat tertutup dapat bernilai benar ataupun bernilai salah tergantung dari variabel yang kita ganti. Nah, kita ambil contoh pada contoh kalimat terbuka yang tadi yang nomor 2 ya. P dikurang 3 sama dengan 10. Jika nilai P diganti dengan 12, bentuknya menjadi 12 kurang 3 sama dengan 10. Kalau kita lihat 12 kurang 3 itu sama dengan berapa? Ya, 9 ya. Jadi tidak sama dengan 10, maka kalimat P kurang 3 sama dengan 10 jika diganti dengan P-nya diganti dengan 12, maka bernilai salah. Nah, jika nilai P diganti dengan 13, bentuknya menjadi 13 kurang 3 sama dengan 10. Nah, ini bentuk dari kalimat yang bernilai benar. Jadi 13. Jadi kalimat tertutup ini bernilai benar. Sehingga P sama dengan 13 dikatakan sebagai selesaian dari persamaan P dikurang 3 sama dengan 10. Nah, sampai sana dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke pengertian persamaan linear. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Masalah ini ya. Shirley membeli pensil sebanyak 20 buah. Sampai di rumah, adiknya meminta beberapa pensil. Ternyata pensilnya sisa 17 buah. Berapa pensil yang diminta adiknya? Nah, masalah ini dapat kita selesaikan dengan memisalkan menjadi kalimat matematika. Nah, diketahui banyak pensilnya 20. Nah, kita misalkan pensil yang diminta adik sebagai X karena sana belum diketahui nilainya. Sehingga kita bisa bentuk persamaannya menjadi 20 dikurang X sama dengan 17. Sekarang kita identifikasi persamaan itu. Dari persamaan 20 kurang X sama dengan 17, manakah variabel atau kubah pada kalimat itu? Ya, yang X ya, karena ini kalimatnya tadi adalah beberapa. Kita ubah menjadi X. Ada berapa variabelnya? Nah, coba dilihat persamaan ini. Ya, variabelnya 1, yaitu X ya. Apakah 20 kurang X sama dengan 17 merupakan kalimat terbuka? Nah, menurut pembahasan yang tadi, ya, termasuk kalimat terbuka. Karena kita belum tentukan nilai X-nya berapa ya. Kemudian pada persamaan 20 dikurang X sama dengan 17, menggunakan tanda hubung sama dengan. Dan kalau diperhatikan dari variabelnya, maka tertingginya yaitu 1. Jadi persamaan 20 dikurang X sama dengan 17 merupakan salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel. Jadi simpulannya, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Selanjutnya itu mengenai menentukan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel. Nah, untuk memudahkan bentuk setara, diberikan ilustrasi seperti timbangan ya.
Nah, di kiri pada timbangan terdapat bentuk dua segitiga dan dua lingkaran. Dan yang di kanan diberikan gambar 6 lingkaran. Nah, ini dianggap setara pada timbangannya. Dengan segitiga itu menyatakan X kilogram dan lingkaran menyatakan 1 kilogram. Jadi segitiga ini kita tidak tahu berapa beratnya. Ya. Selanjutnya, ya. Dengan cara membagi kedua timbangan ini, artinya di kiri kita bagi dua, ada dua segitiga dan dua lingkaran, kita bagi dua sehingga menjadi ada satu segitiga dan satu lingkaran. Dan kemudian pada timbangan yang di kanan ada 6 gambar lingkaran. Kalau kita bagi dua, jadi terdapat 3 lingkaran. Jadi pada timbangan yang gambar timbangan kedua ini, satu segitiga dan satu lingkaran setara dengan 3 lingkaran. Jadi kalau sama-sama kita ambil satu lingkaran lagi pada timbangan kedua untuk menghilangkan lingkarannya, jadi diperoleh satu segitiga dan seimbang dengan 2 lingkaran. Jadi kalau diperhatikan berat segitiga ini sama dengan berat 2 lingkaran, atau dinyatakan nilai X ini beratnya 2 kg. Ya. Nah, ketiga timbangan ini setara ya, atau nilainya sama. Nah, diberikan contoh untuk menyelesaikan persamaan dengan menggunakan penitaraan tadi ya. Misalkan diberikan permasalahan 5x tambah 6 sama dengan 21. Prosesnya kita gunakan dengan penitaraan tadi. Kita ambil yang di kiri senilai 6 ya, atau dikurangi dengan 6, sehingga di kanan kita kurangi juga 6. Jadi 5x sama 6 dikurangi 6 sama dengan 21 dikurangi 6. Sehingga yang di luar kiri hanya bersisa 5x. Dan yang di kanan nilainya sama dengan 15. Dan untuk mengetahui nilai x ini, di kedua ruas kita bagi dengan 5. Sehingga 5x dibagi 5 sama dengan x, dan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi bentuk setara yang paling sederhana yaitu x sama dengan 3. Atau penyelesaian dari persamaan 5x sama 6 sama dengan 21, yaitu nilai x sama dengan 3. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang kita coba jawab permasalahan di awal. Permasalahan di awal yaitu Bu Siti akan memasak makanan untuk sekeluarga. Bu Siti memiliki sejumlah uang untuk berbelanja keperluan memasak. Uang itu seperempatnya ia belanjakan di pasar dan sepertiga dari sisa belanja ia gunakan untuk ongkos pulang pergi dengan menggunakan angkutan umum. Nah, diketahui uang Bu Siti yang tersisa adalah 20.000. Dan misalkan uang Bu Siti mula-mula adalah X rupiah. Nah, pertanyaannya bagaimana membentuk model matematikanya? Dan tentukan berapa banyak uang Bu Siti mula-mula. Nah, seperti diberikan tadi yang di awal, kita misalkan uang Bu Siti mula-mula adalah X. Kemudian diketahui Bu Siti berbelanja senilai seperempat dari uang Bu Siti mula-mula. Kalau diilustrasikan dalam bentuk model matematika itu seperempat dikali X. Kemudian digunakan untuk ongkos transportasi, yaitu sepertiga dari sisa uang yang dibelanjakan. Jadi kalau diilustrasikan jadi seperti ini, sepertiga dari sisa uang belanja. Kemudian yang ditanyakan bentuk model matematikanya dan banyak uang Bu Siti mula-mula. Nah, kita coba selesaikan.
Nah, ini kalau kita buat persamaan, uang positif mula-mula sama dengan uang belanja ditambah ongkos untuk angkutan tambah sisa uang belanja tadi. Uang belanjanya yaitu senilai seperempat dari uang positif mula-mula, itu seperempat kali dikalikan X. Kemudian ongkos transportasinya yaitu sepertiga dari sisa uang yang sudah dibelanjakan, yaitu sepertiga dikalikan dengan hasil dari pengurangan dari uang positif mula-mula dikurangi uang belanja, yaitu X kurang seperempat X ditambah dengan sisa uang Bu Siti yaitu 20.000. Sekarang kita coba selesaikan untuk memperoleh uang Bu Siti mula-mula. Seperempat dikalikan X seperempat X, kemudian sepertiga dikalikan dengan hasil pengurangan ini, X kurang seperempat X sama dengan 3/4 X. Sepertiga dikali 3/4 itu senilai dengan seperempat X. Sekarang X sama dengan seperempat X tambah seperempat X tambah 20.000. Nah, ini bisa dihitung. Seperempat tambah seperempat, ya 2/4. Kemudian kita kurangkan kedua dengan 2/4 X sehingga diperoleh X dikurangi 2/4 X sama dengan 20.000. Kemudian dikurangi, misalnya di 1 dikurangi 2/4 atau nilai sama dengan 4/4 dikurangi 2/4. Sehingga nilainya sama dengan 2/4 X sama dengan 20.000. Jadi ongkos dari sisa uang belanja dari Bu Siti senilai dengan 2/4 dari uang Bu Siti mula-mula. Sekarang tinggal kita cari atau nilai X ini uang Bu Siti mula-mula dengan mengalihkan 4/2. Kita keluaras dikalikan 4/2 sehingga diperoleh X sama dengan 40.000. Jadi uang Bu Siti mula-mula adalah 40.000. Nah, untuk lebih memahami materi ini, coba kalian diskusikan. Nah, di sini diberikan 3 permasalahan, coba diskusikan ya. Dan nanti hasilnya bisa kalian kirimkan. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjut diskusinya di Classroom ya.